Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita bersama buku Bahasa Arab Gampang. Dan sekarang kita akan bahas pelajaran kelima dari bagian ketiga buku ini tentang tanda i'rab pada isim mu'rab. Sebelumnya kita sudah bahas ya bahwasannya isim mu'rab kalau sudah dimasukkan ke dalam kalimat ya dia akan menempati kedudukan-kedudukan tertentu. Dan nanti ya kedudukan-kedudukan ini bisa dikelompokkan menjadi tiga, yaitu marfu', mansub, dan majrur. Nah, setiap kelompok ini memiliki tanda i'rab, memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang terdapat pada bagian akhirnya bisa berupa harokatnya, harokat akhirnya atau ya bentuk bangunan akhirnya. Ya, inilah pembahasannya ya tanda i'rab. Isim yang mu'rab jika dimasukkan ke dalam sebuah kalimat maka bangunan akhirnya ya bangunan akhir atau bangunan akhir katanya ya baik harokat atau bentuknya bisa berubah ya sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Tanda perubahan bangunan akhir kata dikenal dengan istilah tanda i'rab. Berikut ini tanda i'rab dari setiap isim mu'rab sesuai dengan jenis i'rabnya. Apakah dia marfu', mansub atau majrur? Ya sesuai dengan pengelompokan kedudukannya. Tanda i'rab pada isim marfu dinamakan tanda rafa. Tanda i'rab pada isim mansub dinamakan tanda nasab dan tanda i'rab pada isim majrur dinamakan tanda jar. Nah, di sini ada tabel penting nih untuk dihafal. Cara bacanya begini. Ya. Isim mufrad di situ al-mufradu. Isim mufrad tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasrah. Isim musanna ya tanda rafa'nya dengan alif, tanda nasabnya dengan ya, tanda jarnya dengan ya. Jamak muzakkar salim ya tanda rafa'nya dengan wawu, tanda nasabnya dengan ya, tanda jarnya dengan ya. Jamak muannats salim tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan kasrah, tanda jarnya juga dengan kasrah. Jamak taksir ya tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan kasrah sama dengan isim mufrad ya. Kemudian asmaul khamsah ya tanda rafa'nya dengan wawu, tanda nasabnya dengan alif, tanda jarnya dengan ya. Kemudian isim manqus ya tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang diperkirakan ya, tidak ditulis tapi diperkirakan. Diperkirakan ada gitu ya. Tanda nasabnya fathah, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Isim maqsur ya tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah dan tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Dan isim ghairul munsharif ya tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan fathah. Nah, ini akan kepake ya untuk bekal mengi'rab. Contoh di sini i'rab ya. Ra'al mudarrisuna kitabaini fil fasli. Para guru telah melihat dua buku di kelas. Ya, sebelum kita mengi'rab, kita pahami dulu kalimatnya. Ya, kemudian kita tentukan kedudukan katanya, kedudukan isimnya. Di sini al-mudarrisuna. Sini kita bahas i'rab isim dulu ya. Kalau fi'il, huruf itu juga bisa di-i'rab ya, cuma nanti ada pembahasannya tersendiri. Jadi kita fokus di isim terlebih dahulu. Al-mudarrisuna di sini dia berkedudukan sebagai fa'il kan. Kita ini maf'ul bi, al-fasli masbuk bi harfil jar. Maka i'rabnya al-mudarrisuna dia fa'il. Ya, berkedudukan sebagai fa'il sehingga termasuk ke dalam kelompok isim yang marfu'. Ya sudah dijelaskan ya bahwasannya fa'il termasuk kelompok marfu'. Kemudian tanda rafa'nya dengan waw. Kenapa dengan waw? Karena dia jamak muzakkar salim. Atau bisa lihat di situ jamak muzakkar salim, lihat tanda rafa'nya dengan apa? Dengan waw kan? Ya. Seperti itu. Cara baca tabelnya dia jamak muzakkar salim, kita lihat ya di tanda rafa'nya. Kemudian kita ini dia maf'ul bih ya, berposisi sebagai maf'ul bih sehingga masuk ke dalam kelompok yang mansub, ya tanda nasabnya dengan ya. Kenapa dengan ya? Karena dia isim musanna. Kemudian al-fasli berkedudukan sebagai masbuk bi harfil jar sehingga masuk ke dalam kelompok majrur, tanda jarnya dengan kasrah karena dia isim mufrad. Nah, di sini ada catatan penting ya, penjelasan dari apa yang disampaikan di atas. Yang pertama, dhammah, fathah dan kasrah dinamakan tanda i'rab utama. Sedangkan yang lain dinamakan tanda i'rab cabang. Jadi di tanda i'rab ada dua, ada tanda i'rab utama yaitu dhammah, fathah, kasrah dan yang lainnya itu cabang selain dhammah, fathah dan kasrah. Sehingga dikatakan dhammah tanda rafa utama,
Fathah tanda nasab utama, kasrah tanda jar utama. Kemudian yang kedua, dhamma fathah kasrah muqaddarah ya muqaddaratun. Ada artinya adalah dhamma fathah kasrah yang keberadaannya diperkirakan. Jadi enggak ditulis tapi diperkirakan ada. Itu muqaddarah. Yang ketiga, karena huruf alif tidak bisa diberi harokat, ya, baik dhamma, fathah, kasrah, maka isim maksur, yaitu isim yang berakhiran alif, tanda i'rabnya dengan harokat yang diperkirakan, yaitu muqaddarah semua dia, fathah muqaddar, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Ya, kemudian yang keempat untuk isim maksur yang marfu', ya, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Yaitu harokat dhammah yang diperkirakan berada di atas huruf alif. Dhammatun muqaddaratun 'alal alifi. Bahasa Arabnya seperti itu. Contoh yajlisul fata. Pemuda itu sedang duduk. Di sini al-fata berkedudukan sebagai fa'il. Sehingga masuk ke dalam kelompok isim yang marfu. Tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Kenapa? Karena dia isim maksur. Begitu. Yang kelima, untuk isim maksur yang mansub, maka tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah. Ya, fathatun muqaddaratun. Yaitu harokat fathah yang diperkirakan berada di atas huruf alif. Fathatun muqaddaratun 'alal alifi. Contoh nasaratul fatah. Di sini al-fatah kalau kita i'rab, al-fatah di sini berkedudukan sebagai maf'ul bih sehingga masuknya ke dalam kelompok isim yang mansub, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah karena dia adalah isim maksur. Yang keenam, untuk isim maksur yang majrur ya tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah. Ya, kasratun muqaddaratun, yaitu harokat kasrah yang diperkirakan berada di atas huruf alif. Kasratun muqaddaratun 'alal alifi. Contoh, salamtu 'alal fata. Ya, al-fata di sini kalau kita mau i'rab, dia berposisi sebagai masbuk biharfil jar. Sehingga masuk ke dalam kelompok isim yang majrur, tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah karena dia isim maksur. Yang ketujuh, orang Arab merasa berat sulit mengucapkan huruf ya yang berharokat dhammah maupun kasroh ketika harokat sebelumnya di kasroh. Oleh karena itu, ya poin ke-8, isim manqus yang marfu' ya tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah. Yaitu harokat dhammah yang diperkirakan berada di atas huruf ya, dhammatun muqaddaratun 'alal ya'i. Contoh yajlisul hadi. Ya, hadi pemberi petunjuk itu sedang duduk. Al-hadi di sini kalau kita mau i'rab berposisi sebagai fa'il ya sehingga masuk ke dalam kelompok isim yang marfu tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah 'alal ya di atas huruf ya. Karena dia isim manqus ya orang Arab ya berat mengucapkan hurufnya berharokat dhammah ketika sebelumnya berharokat kasrah. Jadi alasan di sini dhammahnya enggak ditulis hanya diperkirakan karena berat. Kalau isim maksur alasannya karena memang enggak bisa ya. Kalau bahasa Arabnya istilahnya li ta'adzur karena memang enggak bisa. Ya alif itu dikasih harokat. Kalau ini alasannya listiqal karena berat. Jadi dipilih yang ringan tanpa dituliskan harokatnya, hanya muqaddarah saja. Yang 9 isim manqus yang majrur tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah yaitu harokat kasrah yang diperkirakan berada di atas huruf ya. Ya, kasratun muqaddaratun 'alal ya'i. Contoh salamtu 'alal hadi. Al-hadi di sini berposisi sebagai masbuk bi harfil jar ya sehingga termasuk ke dalam kelompok isim yang majrur tanda jarnya dengan ya. Ya, tanda jarnya dengan ya, afwan. Tanda jarnya dengan kasrah muqaddarah 'alal ya'i di atas ya. Karena dia adalah isim manqus. Alasannya juga sama berat ya. Tapi ya, adapun isim manqus yang mansub tanda nasabnya dengan fathah. Karena orang Arab tidak merasa berat mengucapkan ya yang berharokat fathah. Jadi nasartul hadiya. Ya, harokatnya dimunculkan lagi di sini hadiya berposisi sebagai maf'ul bih. Ya, sehingga dia termasuk kelompok isim yang mansub, tanda nasabnya dengan fathah karena dia isim manqus gitu. Yang 11 isim ghairu munsharif yang berawalan alif lam atau menjadi mudhaf, maka tanda jarnya adalah kasrah. Ya isim ghairu munsharif itu asalnya dari isim mufrad atau jamak taksir. Kalau kita mau belajar secara lebih mendalam ya. Isim ghairu munsharif itu asalnya dari isim mufrad dan jamak taksir. Nah, kalau dia diberi awalan alif lam, isim ghairu munsharif, atau dia menjadi mudhaf ya dalam kalimat ya berarti dia disandarkan dengan kata yang lain, maka nanti tanda i'rabnya kembali ke asalnya. Kalau dia berasal dari isim mufrad atau jamak taksir tanda i'rabnya sama ya.
Jadi kembali ke asal, apakah dia mufrad atau jamak taksir? Ya entah dia mufrad atau jamak taksir, maka tanda i'rabnya nanti rafa'nya dengan dhammah, nasabnya dengan fathah, jarnya dengan kasrah. Kalau IGM kan, kalau isim ghairi munsharif tanda rafa'nya dengan dhammah, tanda nasabnya dengan fathah, tanda jarnya dengan fathah juga. Tapi kalau adanya alif lam atau menjadi mudhaf maka ya tanda i'rabnya kembali ke asalnya. Apakah dia asalnya isim mufrad atau jamak taksir? Contoh, zahabtu ila masajida. Ya, masajida di sini masih isim ghairi munsharif. Ya, sehingga i'rabnya masajida masbuk bi harfil jar majrur ya. Tanda jarnya dengan fathah karena dia termasuk isim ghairi munsharif. Tapi kalau dibeli awalan alif lam, maka dia tanda i'rabnya kembali ke asal. Di sini asalnya dia jamak taksir. Zahabtu ilal masajidi jadinya. Al masajidi masbuk bi harfil jar majrur tanda jarnya dengan kasroh karena dia jamak taksir seperti itu. Tidak kita katakan dia IGM. Contoh lain kalau dia jadi mudhaf misalnya zahabtu ila masajidihim ya masajidi di sini masbuk bi harfil jar majrur tanda jarnya kasroh karena dia isim ghairi munsharif sekaligus mudhaf. Nah, seperti ini. Ya demikian ya pembahasan tentang tanda i'rab dan ini sekali lagi sangat penting sehingga jangan sampai ini tidak dipahami. Dan sebelum melanjutkan belajar, saya harap antum ya mengerjakan dulu memahami dulu dan juga mengerjakan latihannya tanpa melihat kunci jawaban. Ya, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.